Bukti baru keterlibatan Irjen Sambo atas tewasnya Brigadir J. Hari Senin kemarin kan Pak Anam sempat bilang ada gambar yang memperkuat konstruksi kejadian di Magelang dan berkaitan kan bahwa ada perjalanan dimulai dari Magelang. Sebelum perjalanan itu bagaimana mereka ya di situ misalnya kan ada anniversary dan macam baik-baik semua gitu. Jadi intinya mungkin menggambarkan bahwa di Magelang mereka baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian berangkatlah rombongan Ibu PC dengan beberapa ajudan, asisten rumah tangga. Sementara kan kami sudah katakan Pak Sambo itu berangkat dari tempat yang berbeda. Sebelumnya kami katakan tanggal 8, tapi data berikutnya yang kami temukan valid sekali dari tiket yang kami dapatkan itu tanggal 7 pagi. Tapi yang pasti tidak bersama seperti selama yang digambarkan kan seolah-olah mereka satu rombongan. Itu clear. Nah, sampai di rumah pribadi, bukan di rumah dinas, sampai rumah pribadi, Pak Sambo sudah ada di rumah itu. Pak ajudan itu ke rumah dinas. Dan lebih gitu, Pak Sambo juga keluar. Terjadilah peristiwa itu. Kita nggak bisa menelusuri lebih jauh karena semata-mata sementara ini hanya mengandalkan keterangan orang-orang, Baradae, Ricky, Ibu, kan gitu. Itu mendapatkan pengajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC yang lain. Itu yang pertama. Lah kan polisi sendiri sudah bilang bahwa ini belum tahap akhir, masih tahap awal. Jadi penyidik aja sudah mengatakan begitu. Tugas Komnas HAM mengikuti apa kata penyidik, memastikan ya akses to justice dan fair trial-nya berjalan dengan baik sehingga orang yang bersalah memang dihukum. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saduri. Itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut gitu. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh oleh Baris Krim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada Baradae ini. Karena Baradae tetap pada keterangan-keterangan yang memang sudah diberikan oleh yang bersangkutan dan sudah dipublish oleh kepolisian. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak Komnas HAM menemukan adanya bukti baru keterlibatan Irjen Ferdy Sambo dalam insiden tewasnya Brigadir J di rumah Sambo di Duren 3, Jakarta. Bahkan disebut bahwa Sambo tiba sehari sebelum insiden itu berlangsung. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, bukti baru bahwa Irjen Sambo tidak datang secara bersama dengan rombongan istrinya, melainkan Sambo datang sehari sebelum insiden penembakan terhadap Brigadir J terjadi. Awalnya kan kita kira sama harinya, tapi ternyata setelah kita telusuri, kita dapat bukti yang lebih baru. Bukti terbaru itu menunjukkan pulangnya Ferdy Sambo 1 hari sebelumnya dengan pesawat. Ucap Damanik dikutip dari Kompas.com Sabtu 6 Agustus 2022. Damanik menjelaskan Ferdy Sambo telah di Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022. Sehari sebelum peristiwa kematian Brigadir J, Ferdy Sambo bertolak ke Jakarta setelah merayakan peringatan hari pernikahannya dengan sang istri di Magelang, Jawa Tengah. Adapun istrinya tiba di Jakarta sehari setelah Ferdy Sambo, tepatnya pada hari naas itu terjadi, yaitu Jumat 8 Juli 2022, bersama rombongan termasuk Brigadir J dan Baradae.
Yang kami dapatkan tanggal 7 Juli pagi, yang pasti Sambo dan istri tidak bersama seperti yang selama ini seolah mereka satu rombongan. Itu clear, papar Damanik. Damanik menyebutkan bukti baru tersebut berhasil dikumpulkan Komnas HAM dari foto-foto kegiatan Ferdi Sambo bersama istri dan para ajudannya di Magelang. Dari foto tersebut juga terlihat bahwa di Magelang tidak ada masalah apapun dan semua baik-baik saja sampai tiba di Jakarta. Dalam jumpa pers baru-baru ini, Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam mengungkapkan adanya bukti baru terkait kasus kematian Brigadir J. Bahkan secara terang-terangan, Komnas HAM menyebutkan bahwa kasus kematian Brigadir J kini makin terang. Hal itu terkait penemuan dari setidaknya 10 dari 5 ponsel yang kini telah disita oleh tim khusus. Sejak kabar kematian Brigadir J pada 8 Juli lalu, publik kini menyoroti terkait siapa dan apa yang menjadi penyebab kematian ajudan dari mantan Kadif Propam, Irjen Ferdi Sambo tersebut. Tim khusus pun dibentuk untuk menelusuri mengenai penyebab kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang terbaru, Komnas HAM mengumumkan mengenai penemuan terkini mereka usai memeriksa sejumlah ponsel. Sebelumnya diketahui Komnas HAM telah mendapat informasi dari pihak keluarga dan pacar Brigadir J. Kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting adalah soal constraint waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut, kata Anam ditemui di kantornya Jumat ini. Lebih mewujudkan lagi, ia menyebutkan usai mendapat informasi baru ini, pihaknya makin mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ini makin lama makin terang benderang, kata Anam. Saksi yang melihat langsung peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Ferdi Sambo telah diperiksa. Keterangannya dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Baradae. Benarkah kasus itu akan segera terungkap? Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Baradae atau Richard Eliezer mengaku menembak Brigadir J hingga tewas. Namun, Damanik menekankan, keterangan tersebut merupakan pengakuan sepihak Baradae saat diperiksa Komnas HAM dan masih perlu dikonfirmasi kebenarannya. Tapi ini versi dia, Baradae ya, ditembak lebih dulu oleh Yosua, kemudian dia mundur sedikit. Dia kokang senjatanya, dia tembak Yosua. Terjadilah tembak-menembak sampai Yosua meninggal dunia, ujar Damanik saat dihubungi melalui telepon, Jumat 5 Agustus 2022. Damanik mengatakan Komnas HAM tidak bisa mempercayai pengakuan tersebut 100%. Komnas HAM juga melakukan konfirmasi kepada Ricky, salah satu ajudan Ferdi Sambo yang disebutkan menyaksikan langsung peristiwa tembak-menembak. Ricky memberikan keterangan kepada Komnas HAM bahwa dia sedang berada di kamar saat peristiwa terjadi. Ricky mendengar teriakan istri Ferdi Sambo, kemudian melihat Brigadir J menodongkan pistol ke arah lantai 2. Ricky keluar dari kamar di bawah dan melihat Yosua, tetapi dia tidak melihat orang di lantai 2, ucap Damanik. Setelah Yosua terkapar, Ricky mengaku melihat ke arah lantai 2 dan menemukan Baradae di lantai tersebut. Menurut Damanik, keterangan kedua ajudan Ferdi Sambo itu tidak menggambarkan secara jelas apakah yang beradu tembak dengan Yosua adalah Baradae. Enggak 100%, karena Ricky nggak lihat secara langsung di atasnya yang adu tembak adalah Baradae. Ketika peristiwa tembak-menembak itu, Ricky hanya lihat Yosua saja, papar Damanik. Diketahui, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri pada Rabu 3 Agustus 2022 malam. Baradae dijerat pasal 338 tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, Baradae kini menjalani pemeriksaan di Barreskrim. Sosok Baradae sebenarnya, perlahan siapa sebenarnya sosok Baradae mulai terkuak. Diketahui, pada awal rilis kasus kematian Brigadir J oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 12 Juli 2022, Baradae disebutkan oleh Kombes Pol Budi Hardi Susianto yang saat itu menjabat Kapolres bahwa Baradae adalah penembak nomor 1 kelas 1 di Resimen Pelopor Brimob. Baradae juga disebut sebagai ajudan Ferdi Sambo selaku Kadif Propam Polri. Namun terkini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan rekam jejak Baradae selama berdinas di Polri. Wakil Ketua LPSK Edwin Patogi Pasaribu menyatakan, Baradae bukanlah seorang penembak atau spinner, serta bukan juga ajudan atau adikam dari Irjen Pol Ferdi Sambo. Dalam tugasnya, Baradae, kata Edwin, merupakan sopir untuk akomodasi Irjen Pol Ferdi Sambo. Keterangan itu didapat Edwin saat dirinya melakukan pemeriksaan tes asesmen psikologis terhadap Baradae. Soal pistol Baradae, selain itu, dalam temuan LPSK didapati keterangan kalau Baradae baru menggunakan pistol jenis Glock pada November 2021 dari Divisi Propam Polri. Tak hanya itu, Edwin juga mengatakan, jika dihitung dari insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J itu rentang waktunya cukup jauh dari terakhir kali Baradae berlatih menembak.
Di mana kata dia, terakhir kali Baradae latihan menembak itu terjadi pada Maret 2022 lalu, sedangkan kejadian insiden baku tembak terjadi 4 bulan setelahnya, yakni pada Juli 2022. Kendati demikian, terhadap keterangan tersebut, kata Edwin, masih dalam penelaahan sekaligus investigasi oleh LPSK. Bahkan pihaknya juga akan mendalami keterangan penyidik Bareskrim Polri terkait dengan hal tersebut. Kapolres Jaksel terbukti bohong. Bila mengacu keterangan LPSK, apakah berarti ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto saat merilis kematian Brigadir J pada Selasa 12 Juli 2022, di mana dalam rilis saat itu Budi menyebut Baradae sebagai penembak jitu terbaik di Brimob. Adapun dalam kasus kemarin